saya bilang kotak, Anda bakal jawab apa? Persegi. Akan terjadi sudut pandang yang berbeda. Bagaimana cara menyamakan sudut pandang? Yaitu membawa benda yang saya bawa kepada Anda. Ini loh, lihat, kotak. Oh iya, betul gak? Bagaimana cara menyamakan sudut pandang Anda kepada jaringan-jaringan di bawah Anda? Yang harus Anda lakukan yang pertama adalah lakukan personal touch, bukan merintah-merintah. Itu pertama. Paham? Personal touch, teman-teman. Kenapa harus personal touch? Kalau di bahasa pembelajarannya gini. ISN itu apa? Proses. ISN itu apa? Proses. Oke. ISN sama dengan proses. Tempatnya di mana? Pertemuan. Pertemuan. Pertemuan dibagi berapa? 2. Yang pertama? Posisi. Yang kedua? Pembelajaran. Oke. Saya boleh minum dulu nih. Perhatikan. Ketika member gabung, satu pertanyaan saya. Ketika member gabung, apakah dia sudah paham? Tapi apakah dia sudah yakin? Apakah dia sudah yakin? Saya percaya dia belum yakin karena dia belum paham. Tapi dia cuma punya satu, semangat. Betul nggak? Ya kan? Ketika member pertama kali gabung, saya percaya dia belum yakin sebenarnya. Kenapa? Karena dia belum paham. Yang dia punya cuma satu, semangat. Bagaimana supaya dia yakin? Kalau dia ketemu di closing, kan orang Anda join di mana? Di tempat closing kan? Di home prospect misalkan, atau di OPP, tempat-tempat closing, ya nggak? Pertama ketika dia lahir di sini, kalau dia sudah join, yang harus Anda lakukan adalah langsung lempar ke tempat pembelajaran. Kalau nunggu home sharing minggu depan, kelamaan. Kalau nunggu training, kelamaan. Kalau nunggu workshop, kelamaan. Justru yang harus Anda lakukan, tempat pembelajaran yang paling sempurna menurut saya adalah one by one. Kenapa saya bilang paling sempurna? Kalau saya ngerasanya gini. Contoh, Anda semua pernah training nggak? Pernah. 100% keserap nggak? Nggak. Kenapa? Karena tingkat konsentrasi sulit didapatkan. Betul nggak? Ada gangguan kanan kiri, sound dan lain-lain, betul nggak? Di home sharing berapa persen? 20-30% lah, ya. Nyampe atau ya nggak 50%-nya dapat lah di home sharing. Tapi masih ada aja yang betul nggak? Masih ada gangguan konsentrasi nggak? Tapi kalau saya ngomong secara empat mata seperti ini, apakah dia bisa gerak? Enggak. Bisa gerak nggak pikirannya? Enggak. Nggak bisa gerak, betul nggak? Artinya di situ tingkat konsentrasi penuh nggak? Penuh. Dan inilah pemahaman paling penting yang harus dilakukan berulang-ulang. One by one. Kenapa harus one by one? Di situ akan terbentuk ikatan emosional. Ikatan emosional yang terbentuk antara Anda dan di bawah Anda. Kenapa bisa terbentuk? Karena ada sebuah ketulusan yang Anda berikan, mau mengajarkan di tahap awal. Disitulah salah satu figur Anda akan dilihat oleh downline Anda. Disitulah satu komando Anda akan tercipta. Disitulah satu kekerasan kepada Anda akan tercipta. One by one. Sering nggak one by one? Yang saya lakukan dulu apa? Ngajak makan jaringan saya, temenin yuk makan. Orang yang saya cetak jadi downline kan? Jadi downline. Orang yang saya cetak jadi leader ya, coba makan yuk, makan. Habis makan, tapi yang saya lakukan apa? Sambil memberikan pemahaman-pemahaman dan memberikan pembelajaran ilmu lah intinya, ya kan? Tapi di situ membentuk sebuah ikatan emosional nggak? Ikatan emosional, karena jaraknya nggak terlalu jauh. Sedangkan kalau Anda memposisikan Anda sebagai presentatornya, ini posisi terlalu jauh ya nggak? Tapi kalau one by one, contoh. Kemarin Dion, kita makan yang di situ enak gak kira-kira ngobrol? Enak gak Don? Lebih masuk gak kira-kira? Nah itu kayak gitu, itulah nilai paling mahal sebenarnya.
Dan itulah salah satu bentuk menciptakan figur antara di bawah ke atas gitu, paham nggak? Mau menghargai, gimana mau menghargai kalau ketulusan yang Anda berikan aja nggak pernah gitu. Maksudnya apa? Kayak ngasih pembelajaran dan lain-lain. Kadang banyak sekali fenomenanya sekarang. Baru gabung harus dikasih tahu, harus datang ke home prospek, ke home sharing ini by phone, by SMS, by BBM. Padahal dulu yang kita lakukan apa? Nyamperin ke rumahnya dulu, baru gabung. Nyamperin ke rumahnya, diajarin gini-gini sambil ngopi bareng. Entar besok ada prospek, fungsi home prospek seperti apa diajarin. Lain-lain dilihatin video-video dan lain-lain. Akhirnya dia mau bergerak ke home prospek, dikenalin komunitas, dan terjadilah bentuk kekerasan antara member dan member. Itu yang dulu dilakukan ya Pak Erik. Saya mengulang lagi aja, karena ini ada di konsep ntar. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pembelajaran paling utama yang harus selalu diulang-ulang. Hah? One by one ini ibaratkan makannya. Bukan, nafasnya. Kalau nafas harus selalu nggak? Ya kan? Nggak bisa one by one sebulan sekali. Terus. Kadang saya pun one by phone. Kalau jaraknya terlalu jauh. Yang penting jangan pernah lepas komunikasi dengan orang yang akan dicetak jadi leader di bawah kita. Jangan pernah lepas komunikasi. Sehari 2 hari jangan sampai, apalagi sampai seminggu nggak komunikasi sama orang di bawah kita, ring satu yang mau dicetak jadi leader, nggak ada komunikasi, bahaya itu. Terus itu setiap hari, jangan. Tapi nggak perlu harus nanyain Melia dan lain-lainnya. Seenggaknya ada komunikasi, woi apa kabar di mana? Dengan membentuk Anda memperhatikan dia atau ibaratnya apa? Selalu memperhatikan dia, itu akan membentuk satu ikatan emosional yang tidak lepas kepada Anda, sehingga ketika Anda bilang, "Woi, training yuk," siap. "Woi, home sharing yuk," siap. "Woi, ada acara Bandung," siap. Karena dia ngerasa apa? Gak enak sama Anda. Gimana bisa bentuk gak enak? Karena sudah difigurkan dari pertama kali dia lahir. Betul gak? Kebanyakan sekarang main sharing, prospek. Padahal dulu di Melong nggak ada yang kayak gitu-gitu. Yang dibangun apa? Ngobrol lagi, ngopi bareng, ngerokok bareng. Dengan ring satu ya, saya bilang dengan ring satu orang yang dicetak jadi leader Anda kan? Karena saya tanya kan di sini butuh berapa banyak? Dua kan? Bina jaringan atau bina dua? Bina dua kan? Ketika bina dua apa yang terjadi? Jaringan jadi. Ya kan? Karena di bisnis ini nggak bisa main sendiri, betul nggak? Anda bisa nggak sukses sendiri? Nggak bisa, harus terjadi orang di bawah-bawah kita yang memiliki satu frekuensi sama-sama kita. Gimana cara menyamakan frekuensi? Yang tadi saya ajarkan. Gimana cara ngedriftnya biar satu frekuensi? Kalau ini udah bisa, Anda lakukan seminggu aja. Contoh gini, saya tanya, kalau misalkan Anda punya gebetan, Anda SMS-in tiap hari, udah makan belum ini. Nah, setiap hari digodain aja ya. Selama 2 minggu digodain, tiba-tiba Anda gak pernah SMS lagi. Yang terjadi apa? Dia yang SMS kita, dia yang nanyain kita gak? Ya. Paham maksudnya? Membuat dia jadi semakin gak enak gak? Awalnya jutek, downline kita awalnya gak mau trust, lama-lama gak enak juga downline kita. Malah salut sama upline kita kan gitu. Nanti yang terjadi apa? Karena bentuk figur Anda ketika Anda berprestasi, downline ralinya minta ampun. Banyak juga yang udah beli mobil, gak berjalan maksimal karena tidak ada figur dari awal. Tapi ketika menjadi kebanggaan, contoh top leader kita Muhammad Adal, karena kita memfigurkan Pak Al-Hadad, yang terjadi ngefeknya ke jaringan semuanya meledak. Betul nggak? Ketika ada Al-Hadad, wah pokoknya bangga. Contoh di Senayan aja. Di Senayan, kalau Kak Said dipanggil, tepuk tangannya paling meriah nggak? Ya. Kenapa coba bisa kayak gitu? Figur dia ya. Nama gimana ngerangkul ke semua ya. Walaupun misalkan di acara kayak gini, ngerokok bareng kayak gini aja bikin downline, wah bangga. Ya, ngumpul ngopi bareng aja bikin downline bangga. Figur. Itulah contoh. Ya. Kalau itu dilakukan, ini akan membentuk sebuah keterasan kepada Anda. Dan inilah yang akan mendorong omset Anda semakin jauh lebih besar. Karena mereka percaya. Yang terpenting adalah bentuk kepercayaan dari member ke leader. Karena kemarin saya dapat kabar, cerita dari Pak Leader Bagir.
ada orang di prospek, dia benar-benar paham, tapi nggak join. Ketemu lagi sama Pak Bagir, dijelasin lagi, dia bilang gini, saya percaya, saya berani garansi, saya berani jamin, bilang gini, ini bisnis paling bagus di Indonesia. Terus Bapak mau join nggak? Enggak. Loh kenapa Pak? Bukan saya nggak ngeliat nih bisnis bagus, tapi saya nggak suka sama perilaku orang-orangnya. Waktu ketika di prospek ada yang sampai neken, pokoknya tutur bahasa dan lain-lain harus betul dijaga. Ya, karena satu, yang dibentuk dalam sebuah aktivitas apapun adalah kenyamanan. Ada yang sekolah? Ada yang sekolah? Ada yang SMA nggak di sini? Yang SMA. Kia mau nggak Kia nih di satu sekolahan itu ngeledekin dia semua? Nggak mau. Kalau terjadi kayak gitu atau nggak dibikin nyaman Kia dalam satu kelas, keluar nggak pasti dia? Kalau nggak keluar pasti pindah kelas. Di pekerjaan, walaupun digaji 10 juta tapi nggak dibikin nyaman sama kerjaannya, keluar nggak kerja? Member nggak jalan bukan karena dia nggak mau jalan juga, ada terkadang apa? Karena nggak mau jalan karena apa? Perilaku dan sikap apa? Ya, makanya gimana cara membentuk kenyamanan? Saya drive terus Anda ya. Gimana cara membentuk kenyamanan? Ini kan saya ibaratkan apa? Satu buku semua isinya ada gitu. Gimana cara membuat kenyamanan? Yang diberikan apa ya bahasanya? Teknik lah. Teknik bentuk kenyamanan adalah yang pertama ada di karakter member yang Al-Haddad bahas mungkin ya. Karakter leader. Sopan, santun, ramah, senyum ya kan. Itu dulu pertama. Ya. Ada yang pernah lihat videonya Sayyid Muhammad presentasi? Pernah? Lihat video Sayyid Muhammad presentasi itu? Pertanyaan saya, coba lihat dari awal sampai akhir. Ada nggak muka nggak pasang sini Sayyid Muhammad? Ada? Saya aja nontonnya nyaman, apalagi yang ada di ruangan itu. Betul nggak? Nah itu. Mau bina jaringan pun Sayyid Muhammad nggak pernah pasang muka asem. Masih selalu nggak? Ya. Kali pun semarah-marahnya kali, marahnya ambil senyum ya. Karena kenyamanan dulu dibentuk. Hati tenang, pikiran pasti plong untuk mau mendengarkan informasi. Ya, paham ya? Bantu nggak? Saya tadi mulai dari pemahaman dasar, saya masuk bagaimana caranya dari pemahaman dasar itu akan membentuk sebuah karakter, karakter itu akan membentuk sebuah figur, figur itu akan membentuk efek seperti apa? Saya bahas semuanya sekarang. Ya. Nah ini dibentuk sama teman-teman. Saya percaya karena yang kita butuhkan sesuai marketing plan di Melia, butuh bentuk dua yang terjadi duplikasi, bukan satu leader sesuai program Pak Ali Zainal Abidin, 1 juta top leader. Ya, itulah yang saya ingin kasih tahu sama teman-teman. Bagaimana teman-teman harus paham bahwa pola yang harus dipelajari adalah dasarnya dulu. Dasarnya dulu. Gak paham dasarnya pasti gagal. Mau berenang gak bisa cara ngatur dasar nahan nafas. Yang penting kan nafas dulu ya. Kan diajarin kalau orang itu kan harus bagaimana olahraganya dulu kan tahan nafas. Itu gak diajarin. Yang penting diajarin gaknya, begitu nyemplung pasti meninggal. Ya. Artinya apa? Dasarnya dulu gak dipahami. Kalau kuat dasarnya teman-teman, udah pasti semuanya kuat. Gak ada lagi member mati, gak ada lagi member sombong, gak ada lagi member ini. Semuanya trust satu komando terhadap upline di atas kita. Kejadian gak? Masuk gak apa yang saya gambarkan? Masuk ya? Masuk ya? Paham gak? Paham ya? Oke, nanti kalau gak paham boleh dipelajari di video, kan ada yang ngerekam ya. Video lakukan berulang-ulang. Karena jujur itu aja. Saya ini mengumpas dari bagaimana top leader Muhammad Al-Haddad dari seorang diri, dari satu home sharing, sekarang ada di seluruh Nusantara. Saya baru sadari apa yang sebenarnya top leader Al-Haddad lakukan. Ya inilah. Dari ini yang penting. Sama Bagir ngomong, sama saya ngomong.
akhirnya saya karena ini percaya, akhirnya apa diarahin mau dan lain-lain. Semua dibentuk di situ. Dan yang diajarin apa? Selalu pemahaman dasar berpikir positif. Itu aja yang diulang-ulang. Ya kan? Akhirnya apa? Ya terjadilah kita seperti ini. Ya. Dan akhirnya apa? Diduplikasi dan terjadilah Anda. Teman-teman ini udah orang hebat semua. Yang harus dilakukan apa? Tetap merendahkan diri, memiliki karakter haus ilmu, dan selalu mau membaur untuk belajar satu sama lain. Paham? Ya. Nah, yang ini saya bahas. Apa fungsi Anda memfigurkan upline dan leader Anda? Tahu fungsinya nggak? Fungsinya kalau Anda mampu memfigurkan sosok upline Anda dan figur Anda, itu akan bentuk respon positif bagi seluruh jaringan Anda. Yang dilakukan sama Al-Haddad, begitu datang Said Muhammad, lupakan jaringan, saya harus merapat ke upline saya. Yang terjadi, upline melihat Al-Haddad mengedifikasi upline-nya, yaitu Pak Said Muhammad. Begitu Pak Said Muhammad, apa yang kita rasakan? Luar biasa kan? Sebenarnya sama. Itu juga yang dilakukan oleh leader dan upline. Saling bekerja sama. Gak bisa disuruh saling bekerja sama kalau tidak bentuk ikatan emosional. Yang Said Muhammad lakukan sama Al-Haddad, ngajak nongkrong bareng di PPJ sambil ngopi, sharing bareng. Itu dulu. Masih ingat cerita Al-Haddad? Pernah dengar gak cerita Al-Haddad saat merintis? Kata Said Muhammad apa? Saya nongkrong di PPJ home sharing berdua. Maksudnya apa? Jadi jangan berharap downline Anda mau trust sama Anda kalau Anda tidak bisa memfigurkan diri Anda untuk mau baur ke bawah, sehingga nanti ketika ada hal seperti itu, maka apapun yang Anda katakan pasti diikuti sama jaringan Anda. Ya, paham nggak? Paham. Paham ya? Itu karena saya belajar juga gitu. Saya lihat gitu kan, Said Muhammad sering menceritakan ini di training dan lain-lain. Saya teringat sama top leader Anda, top leader Muhammad Al-Haddad. Dulu kami di Bandung seperti ini. Saya perhatikan ceritanya, itulah yang dibentuk adalah bagaimana membentuk ikatan emosional yang pertama. Bagaimana ketulusan diberikan oleh Said Muhammad kepada ini mau membantu terjun ke Bandung. Dari Jakarta ke Bandung mau terjun. Setelah itu yang dilakukan apa? Bentuk ikatan emosional, sharing terus-terusan, one by one. Yang terjadi apa sekarang? Al-Haddad begitu menghargai Said Muhammad, begitu ada Said Muhammad, dia merapat kepada Pak Said karena tidak dipaksa. Itu ketulusan dari dia. Sehingga membentuk respon kita kepada Pak Al-Haddad pun semakin luar biasa. Luar biasanya saya punya top leader Al-Haddad selalu menghargai upline, sehingga kita pun mau menghargai upline-nya lagi. Saya menghargai Al-Haddad. Karena saya mau menghargai Al-Haddad, seluruh LC Forbit mau menghargai Al-Haddad, mau merespek dan memfigurkan top leader Muhammad Al-Haddad. Yang terjadi Forbit sekarang jadi besar. Ya. Nah, ini sebenarnya tinggal duplikasi. Duplikasi. Mulai saya lakukan sekarang. Ya. Dan yang terjadi, olah ternyata ada datang saya jaringan, saya ngomong, wah semangatnya luar biasa. Nah itu salah satu bukti figur yang terjadi. Saya bilang apa? Ngefek ke jaringan lu. Kayak gitu jadinya, paham nggak? Ya, paham ya? Nah di situ dulu pahami pemahaman dasarnya. Kalau itu udah nangkep, jadi saya nggak perlu ngebahas cara closing dan lain-lain ya. Pembahasan kita meeting kali ini bukan itu ya. Karena saya rasa udah jago closing semua sekarang, udah jago posting semua, udah jago postpad. Sampai saya salut sama home prospect ini juga. Cara bikin orang pusing adalah menanamkan alam bawah sadar. Biasanya kalau orang pusing lihat kemana? Ke atas. Di atasnya bilang apa? Saya harus postpad. Oh, dia sendiri yang ngerasain dirinya ya. Saya harus postpad. Dia bilang sendiri saya harus postpad. Luar biasa ini ya. Paham gak? Saya jadi banyak belajar juga kan. Nah saya pun belajar sama home prospect ini itu. Artinya proses belajar itu bukan hanya apa? Yang penting mau mendengar, mau melihat, mau melakukan. Kalau melakukan dulu tanpa mendengar, melihat, gimana mau melakukan? Kacau. Ya, saya pun mulai belajar gitu dari. Saya kasih tahu aja, dimanapun saya belajar, serius. Di sini pun saya belajar, saya lihat kan. Kenapa harus ada di atas itu? Oh mungkin kalau ada pusing lihat ke atas. Dia bilang apa? Dia baca kan? Harus postpad, namanya alam bawah sadar. Harus postpad. Itulah teori belajar, teman-teman.
Gimana? Mengosongkan pikiran Anda mau menerima informasi siapapun pembicaranya. Ya, karena percaya kita tidak tahu apa yang dimiliki sama orang. Kalau kita tidak pernah mengatakan tidak mau bertanya dengan orang tersebut, tidak mau belajar sama orang tersebut. Justru yang harus kita lakukan adalah miliki karakter mau belajar terus menerus. Saya percaya kalau Anda kumpulin, contoh gini, saya pengen jadi orang pintar, gimana caranya? Kalau Anda pengen pintar biologi, tinggal belajar sama orang biologi. Pengen belajar pintar matematika, belajar sama orang matematika. Pengen belajar sama orang fisika, pengen pintar fisika, belajar sama fisika. Kalau semua Anda belajar sama orang-orang pintar, siapa yang paling pintar? Kan Anda itu, paham nggak? Ibaratkan Anda belajar sama Erik, Anda sama Pak Dino, belajar sama saya, belajar sama Bagit, belajar sama Jaki ini. Kalau Anda belajar semua sama mereka, apa yang terjadi? Anda kayak Al-Haddad, ya nggak? Paham nggak maksudnya? Karakter maksudnya ya kan? Al-Haddad itu adalah pecahan antara leader-leader di bawah ya. Ada Jaki, ada Bagit. Nah, Anda belajar sama Jaki, belajar sama Bagit, belajar sama saya, belajar sama Erik, Dino sama Aan, sama semuanya ngasih korban belajar. Yang terjadi siapa Anda? Ya kan? Ibaratkan avatar, elemen api, angin, air, ya kan, tanah semua Anda miliki ya. Itu makanya karakter harus siapapun leader ibaratkan percaya aja sama saya. Al-Haddad besar karena siapa? Karena LC Forbit. LC Forbit besar karena siapa? Karena Al-Haddad. Adanya kesinambungan satu sama lain. Gimana bisa terjadi kesinambungan? Karena kita mampu memfigurkan Al-Haddad sehingga apa? Yang terjadi membuat efek kepada jaringan kita. Ketika didatangi Al-Haddad, besar nggak kira-kira? Nah inilah yang terjadi. Kalau ada LC Forbit, siapapun LC-nya, percayain, edifikasiin. Yang enaknya bagi Anda, jaringan ngefek ke Anda juga kok. Ya, besarnya buat siapa? Buat Anda juga. Karena harus ada inspirator, ibaratkan kayak gitu, enggak? Kalau nggak ada inspiratornya, nggak mungkin bergerak. Gimana cara membuat inspiratornya? Edifikasi terlebih dahulu, Pak. Di mana tempat edifikasi? Yang saya bilang, yang pertama dilakukan adalah one by one. One by one ini apa? Bukan hanya ngasih pemahaman ilmu, cerita tentang leader ini, cerita tentang leader ini, membuat dia penasaran. Begitu dia belajar, dia akhirnya terinspirasi. Begitu dia besar, yang untung siapa? Kita juga kan? Kenapa kita untung? Yang lu cari apa? Wah, nggak mau cari uang? Ya udah silakan kerja sama saya aja yuk. Kan gitu, saya balikin lagi ya. Kerja sama saya aja yuk. Gue gaji deh 10 juta, mau nggak? Naikin 15 juta. Tiap hari kena 15 orang, simple, nggak usah nyangkul, nggak usah nggak usah ngasir di mana, nggak usah bubut motor, ya kan? Nggak usah pakai otak, cuma bawa orang sini 15 orang, ya. Setiap hari, nanti gue gaji 15 juta. Pertanyaannya, lu yang rugi, gue yang rugi, kan gitu. Dia bakal bilang apa? Gue yang rugi ya. Jadi gimana? Menjalani lah ya. Paham? Ya. Karena kalau saya hitung-hitungan, udah nantilah hitung-hitungan ada sisinya suatu saat nanti ya. Itu hitungan paradigma kalau Anda pengen bikin pusingin member ya, member terutama banyak sekali ya. Pengen musingin member mah. Caranya musingin member ya, kalau prospekan mah udah pasti posting. Gimana cara pusingin prospekan? Lihat ke atas. Harus pospat. Nah itu. Paham kan? Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira sebelum saya mengakhiri? Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mungkin satu pesan dari saya teman-teman yang harus teman-teman tanamin di alam pikiran. Ingat, Anda sebagai leader, Anda sebagai panutan harus selalu berpositif thinking. Harus selalu berpositif thinking. Jika terjadi ada hal negatif di dalam diri Anda, yang terjadi efeknya adalah kepada jaringan Anda juga. Sayang, serius sama saya. Mau apapun positif aja pokoknya. Positif aja pokoknya. Dia selalu tanamkan sama Al-Haddad. Karena efeknya untuk kita dan untuk jaringan juga. Mari saya ajak bersama-sama berpositif thinking. Saya percaya, ikuti semua parahan leader Anda. Trust to leader, satu komando. Yuk kita bareng-bareng satu sama lain, mampu memfigurkan satu sama lain antara A, B, C, D, saling mengedifikasi, saling figurkan satu sama lain. Efeknya untuk Anda dan untuk seluruh jaringan Anda juga. Yang terjadi Anda juga yang bisa. Ini itu aja dari saya. Nanti akan ada banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Erik, mungkin juga nanti ada Pak Dino juga. Konsepnya itu yang harus Anda tanami nanti konsepnya, karena ini luar biasa yang akan
Ibaratkan nih sekarang di belakang nih Pak Dino tuh lagi ngerangkai bom. Nah, gimana caranya tadi kasih nama Anda ledakin kata Pak Dino. Ya, sip ya? Oke, apa kabar? Apa kabar? Oke teman-teman, itu aja dari saya mungkin, selebihnya yang terpenting